musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Shalom. Mari kita puji dan kita sembah Dia. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Sama-sama kita serukan.
jemaat di tempat ini kita berikan sama-sama kita katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Semua kasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Kau luar biasa. Berkasa mulia. Yesus
membuat raja di atas segala raja. Dengan sepenuh hati kita, sidang jemaat kita serukan sama-sama.
pengharapan, Yesus untuk selamanya. Hiduplah dalamku. Sekali lagi, hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, buat hidupku menjadi bagi hamba ya. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya. hiduplah dalamku. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan ini yang menjadi pengakuan hati kami terdalam bahwa hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami, hadirat-Mu yang membawa pengharapan bagi setiap kami, hadirat-Mu lah kemenangan kami Tuhan. Terima kasih karena hadirat-Mu selalu ada bersama dengan kami. Di setiap apapun musim hidup kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena hadirat-Mu selalu ada bersama dengan kami. Bahkan sampai kekekalan sekalipun hadirat-Mu yang terus menjagai setiap kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk semua pemeliharaanmu, terima kasih untuk hadirat-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Dan terutama saat ini Tuhan ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, urapi juga setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan, yang merenungkan firman-Mu. Biarlah kami semua Tuhan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai terlebih dahulu yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Ya, saya ingin menyapa setiap kita. Ya, kita bersyukur bahwa kita boleh hadir di tengah-tengah ibadah ini. Saya ingin menyapa semua kita baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun juga yang mengikuti ibadah secara online. Dan luar biasa kenapa? Karena seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah liburan panjang, betul ya? Hari Senin, Selasa, Rabu libur begitu ya. Dan seharusnya kalau kita bisa liburan dari hari Jumat itu ya. Jumat pulang kerja, pulang sekolah kita bisa pergi. Sabtu nanti libur kerja kan, liburan. Minggu liburan, Senin liburan, Selasa liburan, Rabu liburan. Itu sampai ke luar negeri juga bisa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kalau kita ada di tengah-tengah, di tempat ini, di tengah-tengah ibadah ini, saya yakin, saya percaya itu semua hanya karena kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Ya, iblis juga gemeter gitu ya, lihat saudara-saudara ya. Wih, ini musim libur. Kok jemaat Tuhan tetap antusias ibadah ini ya. Iya, antusias sekali ibadah ini. Wow, puji Tuhan ya. Saya yakin, saya percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan saya yakin, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Biar Tuhan bangga memiliki anak-anak seperti kita. Yang setuju katakan amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini saya beri judul penyertaan Tuhan yang tak terduga. Boleh katakan sama-sama kalimat ini? 1, 2, 3. Penyertaan Tuhan yang tak terduga. Boleh lebih keras dong, 2 kali lebih keras daripada ini ya. 1, 2, 3. Penyertaan Tuhan yang tak terduga. Nah kita akan membahas dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudari tahu, ini 30 ayat, berarti satu ayat kita 1 jam, ya. Kalau 30 ayat 30 jam, sampai besok kita akan mendalami firman Tuhan. Haleluya. Ya, tapi karena saya baik hati ya, saya diskon lah ya. Saya diskon. Nah kita dalam waktu 30 menit, 40 menit ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang tak terduga ini, ya, saya teringat dengan satu kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudari.
Satu ketika ada orang gitu ya, lagi liburan camping di hutan gitu Bapak Ibu Saudara-saudari, senang-senang, gitu ya. Terus tiba-tiba ada kucing yang datengin dia gitu kan. Kucing datengin dia di hutan itu. Terus dia play-play, la 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 gitu kan ya. Wah seneng gitu, wah ini main kucing gitu. Tiba-tiba ada yang keluar nongol. Apa itu? Induk harimau. Dia baru sadar, ternyata ini anak kucing gitu ya. Bukan anak kucing, ini anak harimau gitu kan. Dia begitu pertamanya santai-santai kan lihat anak kucing ini santai-santai la 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 dibuat main-main gitu kan. Tiba-tiba itu ada induk harimau. Dia takut, dia luar biasa, dia lari gitu ya. Dia pokoknya lari, bilang sama teman-temannya tolong ya itu ada harimau ngejar lari gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang ingin saya bagikan melalui kisah ini adalah apa? Si namanya anak kucing tadi, anak harimau tadi, dia mungkin gak ngerti. Loh kenapa kok tiba-tiba orang ini yang tadi main-main deket dia tiba-tiba langsung lari gitu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di belakang dari anak harimau ini ternyata ada induk harimau itu yang bikin orang ini tadi pergi lari gitu ya. Nah sebenarnya bukankah itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan? Ya, kalau katakanlah misalnya yang mau namanya iblis, ya kuasa kegelapan, kuasa kejahatan mau mempermainkan hidup kita. Ngerjain anak Tuhan gitu ya. Mereka bisa tiba-tiba lari terbirit-birit, loh kenapa? Karena ternyata di balik kita, di belakang kita ada Tuhan yang mungkin kita nggak sadar, tapi dia memegang kendali atas semuanya dan kuasa iblis pun takut terbirit-birit lari karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Terima kasih untuk 2 atau 3 orang yang mengaminkannya. Semua yang lain saya nggak tahu. Ada amin? Amin. Haleluya. Ya, dan dia yang memegang kendali atas semua yang terjadi, bukan hanya atas kuasa iblis, tapi juga atas alam semesta, tapi juga atas manusia-manusia di sekitar kita. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Yang setuju katakan amin. Wow, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, nah sebab itu berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang tak terduga, berbicara mengenai penyertaan Tuhan yang tak terduga ini apa yang bisa kita pelajari dan bagaimana supaya kita bisa menikmati yang namanya penyertaan Tuhan yang tak terduga ini di dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama yang ingin saya bagikan, bagaimana kita itu bisa menikmati penyertaan Tuhan yang tak terduga. Yang pertama adalah kita perlu menempatkan Tuhan pada tempatnya. Katakan sama-sama kalimat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Menempatkan Tuhan pada tempat. Kita perlu menempatkan Tuhan pada tempatnya di dalam posisi hati kita. Kita perlu menaruh Tuhan di tempat yang tepat. Sebagaimana Tuhan layaknya seperti itu, dan kita perlu taruh di tempat yang tepat. Nah, yuk ya kita langsung. Otomatis karena 30 ayat kita tidak membaca semua, tapi akan saya highlight gitu ya, poin-poin yang ya, ayat-ayat yang perlu kita bahas. Nah dalam Daniel 3 ayat 4 sampai ke 5, di situ dikatakan, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Ini anak buahnya Nebukadnezar ceritanya ya. Raja Nebukadnezar, anak buahnya itu berseru dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Wah, ini mempengaruhi, perintah ini dibacakan oleh orang-orangnya Nebukadnezar, ini mempengaruhi segala bangsa, suku, bangsa, bahasa. Apa yang dititahkan? Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata Raja Nebukadnezar sedang mendirikan patung yang luar biasa tinggi dan semua orang disuruh sujud menyembah. Dibunyikan bunyi-bunyian musik, itu memang budaya untuk menyambut seorang raja yang besar dengan gegap gempita, dirayakan semuanya, ayo sujud menyembah. Tapi ternyata kita tahu ada yang namanya siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Teman-temannya Daniel itu ya, Sadrak, Mesak, Abednego ya.
Bagaimana kabarnya dan Sadrak Mesak Abednego sekarang? Iya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya ternyata mereka tak mau menyembah patung itu. Gak cukup orang-orang yang Nebukadnezar ayat 14, cepet ya, belum udah sampai ayat 14. Nanti kalau tanya ayat 1 sampai ayat 14 berapa menit gitu ya, ya dalam beberapa menit. Dari ayat 1 tadi ayat 4, ayat 5 langsung loncat ayat 14 ya. Nah di ayat 14 apa yang dikatakan? Sekarang ternyata berkatalah Nebukadnezar kepada mereka. Wah gak cukup orang-orang yang Nebukadnezar. Sekarang Nebukadnezarnya sendiri, sang raja hadir. Lalu bilang sama Sadrak Mesak Abednego, benar hai Sadrak Mesak Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Yakin benar seperti itu? Nah, dia berkata, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab kabu, serdam, dan berbagai jenis-jenis bunyi-bunyian yang lain, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ini tantangan Nebukadnezar. Dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Wah, dia rasanya besar banget gitu ya. Wah, dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Hahaha. Bangga banget itu. Tapi lihat apa yang terjadi. Ayat 17 sampai dengan 18. Lihat apa yang terjadi dalam Sadrak Mesak Abednego itu. Mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, dia mampu, dia akan melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, ditantang. Dewa mana yang bisa melepaskan kamu dari tanganku? Sadrak Mesak Abednego, mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, kalau Tuhan melepaskan kami, dia akan melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung emas buah. Pertanyaan buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita senang Tuhan menyertai kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita menghargai pribadi Tuhan itu lebih dari berkat penyertaan? Atau jangan-jangan kita sedang berkata, ya yang penting ada berkat penyertaan Tuhan, Tuhan pasti melepaskan. Kalau Tuhan tidak melepaskan, ya dia bukan Tuhanku lagi. Baik Tuhan, aku mau yang lain. Ya lupakan Tuhan, Tuhan tidak bisa nolong aku kok. Tuhan tidak bisa mengabulkan permintaanku kok. Tuhan tidak bisa nuruti kemauanku kok. Baik Tuhan, kau nggak bisa tolong aku. Baik Tuhan. Pertanyaannya adalah seberapa berharganya pribadi Tuhan buat kita. Benarkah pribadi Tuhan itu sangat-sangat berharga? Kita taruh pada tempat yang tepat, yang memang layak. Ya disitulah harusnya ditempatkan selayak dan sepantasnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan uang kita? Adakah kita menempatkan Tuhan bahkan melebihi di atas keuangan kita? Ya kalau ngomong gitu kok jadi ingat sama salah satu di antara kita ya. Nyembah basket apa nyembah uang? Nyembah uang apa nyembah Tuhan? Enggak, just jokes. Ya, itu hanya jokes ya. Tapi saya juga pernah ngalami Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya tuh teringat bagaimana pada waktu saya dulu bekerja di perbankan dan kemudian saya mau resign karena saya mau lanjut sekolah teologi, saya mau lebih serius lagi gitu ya. Itu sampai ditanya sama orang kantor saya, "Kamu yakin mau resign? Loh kamu di sini sudah enak kok. Loh kamu itu loh di sini istrimu hamil melahirkan ditanggung. Anak-anakmu sekolah ditanggung, ada sakit penyakit ditanggung. Ya bahkan kamu sampai tua, nanti sampai pensiun semua terjamin. Lu yakin kamu mau tinggalkan semua itu? Cuma demi kamu mau sekolah teologi dan kamu mau pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi saya belajar menempatkan Tuhan di tempat pada
Pertanyaannya adalah bagaimana dengan setiap kita? Ya, maukah kita menempatkan Tuhan pada tempat yang tepat? Bahkan, ya bagaimana dengan ini ya? Rumah hantu lagi. Ya, saya itu jalan-jalan sama beberapa orang di antara kita sini lah ya. Biasanya rumah saya ini kan di sini, saya kalau perjalanan lewat ke rumah saya itu kan enak kan, nyantai. Ya ke rumah saya aja gitu nyantai. Tapi terus tiba-tiba dari teman-teman dari kita gitu ada yang bilang gini, takut di bagian ini. Kenapa? Ada apa waktu itu? Ada suara, ada yang ketawa-ketawa di sini tengah malam. Hah? Masa? Sampai itu kemarin, kita coba kita berhenti, kita buka jendela mobilnya. Mana ada suara-suara ketawa-ketawa tengah malam gitu ya. Kali aja doang gitu. Nanti ada lagi yang di rumah saya katanya pas gak ada orang siapa-siapa dari luar balik jendela, ada yang nari-nari, joget-joget di luar gitu, bayangkan joget-joget, gak tahu itu siapa gitu ya. Saya bilang, saya lo selama ada di rumah ini gak pernah ada apa-apa, kok ada, gak lihat kok bisa begitu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, tapi memang saya selalu menguatkan kepada teman-teman juga kepada kita. Imani satu aja lah, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Setuju katakan amin? Amin. Saya teringat begitu ya, waktu sama opa saya, sama opa lo itu ya, yang sering juga saya ceritakan begitu. Pernah kami berlibur itu kemana? Ke rumah hantu gitu ya, ke rumah hantu Bapak Ibu saudara-saudari. Lalu pas ada satu titik pintu itu mau dibuka, waduh kami takut gitu kan, gak berani masuk. Opa saya nyantai. Tuk, dibuka pintu. Sejak itu saya terinspirasi. Itu hamba Tuhan gitu ya. Itulah pendeta. Gak perlu takut sama kuasa gelap gitu ya. Waduh. Tapi betul. Kemudian saya ingat pada waktu saya juga mau pindahan rumah dari Jember ke Malang gitu ya. Waktu itu tukang-tukang itu pada bilang, itu tuh lihat di bawah lampu ada Pak Raden gitu ya. Tapi gak ada kakinya. Coba lihat ada Pak Raden gak ada kakinya. Waduh gitu ya. Tapi kita sekeluarga gak ada yang lihat kok. Aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Karena kita percaya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Yang percaya katakan yes. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi saya mau menantang setiap kita. Maukah kita menempatkan Tuhan pada tempat yang tepat, yang memang selayaknya, ya memang Dia adalah Tuhan. Dewa manapun, raja manapun tidak bisa menandingi kebesaran kekuasaan Tuhan kita. Setuju katakan amin. Ya, sebab itu ketika kita menempatkan Tuhan pada tempat yang tepat, disitulah kita menyadari sungguh Tuhan yang namanya penyertaan yang tak terduga, meskipun aku gak bisa lihat sekalipun, aku akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Karena sungguh Tuhan selalu menyertai. Yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan yang tak terduga itu adalah selain kita perlu menempatkan Tuhan pada tempatnya, yang kedua kita perlu menempatkan masalah pada tempatnya. Boleh baca sama-sama kalimat ini dengan suara yang keras ya, dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Menempatkan masalah pada tempatnya. Ya, menempatkan masalah pada tempatnya. Masalah kita juga harus ditaruh pada tempat yang tepat. Ya. Nah, kalau kita lihat Daniel 3 ayat 19, di situ dikatakan maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Gara-gara jawabannya Sadrak Mesak Abednego tadi ya. Wah, meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak Mesak Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Gara-gara Nebukadnezar marah. Dia membuat masalah sekarang ya. Kayak 20. Dikatakan apa? Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkan untuk mengikat Sadrak Mesak dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ya, jadi bukan hanya saja namanya api itu dipanaskan 7 kali lipat, tapi dipakai orang-orang yang kuat gitu ya, diikat begitu, lalu diikat dengan kuat disuruh lempar. Wow, luar biasa kan? 3 ayat 22.
Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesak, Abednego itu ke atas. Jadi sampai yang mengangkat Sadrah, Mesak, Abednego sendiri pun mati kena api. Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi lihat Sadrah, Mesak, Abednego tetap pada komitmennya. Kalau Tuhan menolong aku, Tuhan pasti akan melepaskan aku. Tapi kalaupun Tuhan tidak menolong aku akan tetap menyembah Tuhan. Masalah yang demikian besar kayak begini, saya kira kalau saya ada di situ saya juga ketar-ketir gitu ya. Gak tahu kalau Bapak Ibu saudara-saudari mungkin lebih berani dari saya gitu ya. Mungkin ditantang api, diikat api gitu ya. Saya pikir kalau saya ketar-ketir ya. Mereka memberikan teladan yang luar biasa. Ya, tetap taruh masalah pada tempat. Karena tahu Tuhan sudah ditaruh pada tempatnya, masalah juga perlu ditaruh pada tempatnya. Maka saya tuliskan di sini Bapak Ibu saudara-saudari, masalah dapat muncul dari orang lain maupun dari hal-hal lain di sekitar kita. Entah dari Nebukadnezar, dari perapian itu, dari tangan yang diikat oleh tali, ya lalu dilemparkan, ya baik muncul dari orang lain maupun dari hal-hal sekitar kita. Pertanyaannya, dapatkah dengan berdiri teguh kita menghadapi berbagai macam masalah kita karena kita telah menempatkan masalah itu di tempatnya. Saya tuliskan juga di sini, ya ketika tantangan besar ada di depan kita, pertanyaannya benarkah kita menempatkan Tuhan jauh lebih tinggi dari besarnya tantangan hidup kita? Ya Bapak Ibu saudara-saudari, masalah apapun begitu besar, adakah kita tetap menempatkan di tempat yang tepat bahwa Tuhan tetap jauh lebih besar dari masalah kita? Atau jangan-jangan justru kita yang berkata, Tuhan masalahku terlalu besar, engkau terlalu kecil Tuhan gitu ya. Masalahku terlalu besar, engkau terlalu kecil Tuhan. Atau kita justru bisa berkata kepada masalah kita, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita berkata, ya masalahku muncul dari bosku. Ya tadi ya Sadrah, Mesak, Abednego munculnya dari Raja Nebukadnezar dari raja. Lalu kita berkata, bosku itu reseh, bosku itu loh, atasanku itu loh, aduh itu merepotkan, itu menyusahkan hidupku, jadi nggak punya waktu buat keluarga, nggak konsisten, pelin-pelan dan lain sebagainya. Maka lalu kita berkata, kita ini susah gara-gara bos kita, memang bos kita itu jelek banget, reseh banget. Yang setuju katakan yes, karyawan-karyawan. Tapi kemudian bosnya berkata, ya bukan hanya itu, bosnya berkata gini, alah karyawanku juga reseh gitu ya. Karyawanku juga gak bener kerjanya. Masa waktunya kerja gitu kan, harusnya ketik gitu ya. Sambil main lipat-lipat pesawat terbang ini ya, sambil makan burger gitu ya. Oh enggak dikerjain, yang harus ditanggung jawabnya malah bingung yang lain-lainnya gitu kan. Memang susah juga Bapak Ibu saudara-saudari ya. Seperti saya meminta tolong kepada kita, boleh nggak isi pertanyaan kuesioner itu ya minggu lalu, coba baru 2 orang sampai hari ini yang ngisi. Enggak, just. Thank you buat 2 orang, tapi ditunggu yang lainnya ya. Ya ditunggu yang lainnya, isi kuesionernya itu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kok jadi curcol ini. Jadi curcol ya. Nah ya, kita punya bisa jadi ada masalah, kita karena atasan kita, entah karena bawaan kita, entah karena orang-orang di sekitar kita, entah orang-orang yang bekerja sama dengan kita, bahkan keluarga bisa berkata, oh masalahku muncul dari suamiku, dari istriku, dari orang tuaku, dari anakku, lalu bahkan, ini yang terpenting, jangan-jangan masalah besar itu justru muncul dari apa? Kerusakan hati. Karena hati kita tidak menempatkan Tuhan pada tempatnya dan tidak menempatkan masalah pada tempatnya. Kerusakan hati itu yang justru ternyata membuat masalah itu terlalu besar dan penyertaan Tuhan yang terduga itu malah tak bisa kita. Sebab itu yuk
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tempatkan masalah kita pada boleh kasih tahu kanan kirinya Kak, katakan tempatkan Tuhan pada tempatnya, tempatkan masalah pada tempatnya. Ya, tempatkan Tuhan pada tempatnya, tempatkan masalah pada tempatnya. Yang percaya Tuhan jauh lebih besar dari segala permasalahan kita, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih untuk 50.000 jemaat yang sudah memberi tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Wow, ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara Saudari, kita bagaimana bisa menikmati penyertaan Tuhan yang tidak terduga itu. Bukan kita saja kita perlu menempatkan Tuhan pada tempatnya, bukan saja kita perlu menempatkan masalah pada tempatnya, tapi kita juga perlu menempatkan kehadiran Tuhan pada tempatnya. Boleh baca sama-sama dengan suara yang keras ya, 1, 2, 3. Tempatkan. Iya. Menempatkan kehadiran Tuhan pada tempatnya. Kita akan lihat ya, apa maksudnya. Ada ternyata di Daniel 3 ayat ke-25. Nebukadnezar lalu berkata kepada orang-orang, bukankah tadi 3 orang yang kita masukkan? Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, seperti anak dewa. Mungkin kalau Daniel bisa wawancara ke teman-temannya Sadrak Mesak Abednego tadi itu ya. Itu mungkin tanya, waktu itu ada berapa? 3 orang gitu ya. Lu yang lihat ada 4 orang berjalan-jalan, ada 1 orang yang berjalan-jalan dengan bebas begini, siapa? Nebukadnezar doang. Namanya orang-orangnya Nebukadnezar lu juga gak sadar. Bahkan Sadrak Mesak Abednego juga gak sadar. Betul ya Dan ya? Waktu itu Sadrak Mesak Abednego gak sadar juga ya. Betul katanya Daniel ini saksi mata ini ya. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, Sadrak Mesak Abednego pun gak sadar loh. Kalau memang itu ada 4 orang ada, itu Nebukadnezar yang lihat. Ternyata di tengah-tengah ketidaksadaran 3 orang ini, penyertaan Tuhan yang tidak terduga tetap menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setuju katakan amin? Dan saya ingin katakan kepada kita, sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, sesungguhnya kehadiran Tuhan tetap menyertai setiap kita yang sepakat katakan yes. Yes. Ayat 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Gara-gara Nebukadnezar ngomong gitu, mereka semua kumpul. Wakil raja, penguasa, para bupati, para menteri raja, orang-orang hebat, orang-orang besar kumpul. Saksi matanya ini banyak. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Mereka semua menyaksikan betapa dahsyatnya penyertaan Tuhan itu. Kehadiran Tuhan itu yang tak terduga itu terjadi. Maka lalu di ayat 28 Nebukadnezar akhirnya berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Yang artinya mereka sungguh-sungguh ketika mereka menempatkan Tuhan pada tempatnya, menempatkan masalah pada tempatnya, hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan yang tak terduga-duga itu pun nyata dalam hidup. Kita pun perlu menempatkan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan pada kita. Percayalah bahwa sekalipun kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan secara fisik, tetapi kenyataannya Tuhan tetap menyertai kita. Yang setuju boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Penampakan malaikat Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ya dalam istilah teologi itu dikatakan itu adalah seperti Kristofani. Apa itu Kristofani?
itu adalah penampakan atau manifestasi non-fisik yang tidak terlihat, manifestasi yang tidak terlihat dari pribadi Kristus. Sebab itu saya ingin mengajak kita melihat pada pribadi Kristus itu Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, kalau Bapak Ibu Saudara juga lihat di kalender kita juga ada salah satu value dari gereja kita adalah apa? Christ Center. Bagaimanapun Kristus menjadi pusat dari segala kehidupan kita. Dan ketika kita membaca perjanjian lama ini sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang kita temukan? Kristus yang ada dalam Sadrah, Mesak, Abednego menemani mereka di perapian itu. Kristus yang sama yang lahir di dunia ini dan namanya disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Siapa yang setuju bahwa Allah selalu menyertai kita, boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kristus bukan saja lagi datang hadir hanya untuk menemani Sadrah, Mesak, Abednego, tetapi Kristus datang untuk menemani setiap kita. Kristus datang bukan hanya sesekali pada waktu itu saja Sadrah, Mesak, Abednego ditemani lalu selesai dari dapur perapian selesai. Tapi dalam perjanjian baru Kristus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita memandang PL dari kacamata perjanjian baru, memandang perjanjian lama ini dari kacamata perjanjian baru, kita justru mengerti betapa besarnya anugerah Kristus Yesus Tuhan itu bagi setiap kita. Dia bukan hanya menyertai Sadrah, Mesak, Abednego, tetapi dia juga menyertai kita. Dia bukan hanya menyertai pada waktu di dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu, tapi bahkan setiap musim hidup kita, bahkan sampai akhir zaman sekalipun, dia tetap menyertai kita. Sebab itu saya tuliskan di sini, saat kita tidak dapat melihat kehadiran Tuhan sekalipun, sesungguhnya Tuhan tetap hadir menyertai kita dimanapun kita berada. Yang sepakat katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau minggu lalu ya saya sudah sharingkan bagaimana kita dapat berkat Tuhan, teko air panas. Jadi kita GPI Gideon punya welcome drink gitu ya. Siapa yang sudah ngambil tadi welcome drinknya? Anak-anak kecil yang sudah ngambil rupanya. Jadi duluin gitu ya. Nah setiap kita habis gini ya, setelah ibadah itu bisa itu ya, di situ ada teh gitu, minum teh rame-rame juga nggak apa-apa Bapak Ibu saudara-saudari. Ya terima kasih ya. Nah saya juga mau men-sharingkan ini sekarang Bapak Ibu saudara-saudari. Apa maksudnya? Ya jadi minggu lalu kita dapat berkat teh, dapat teko ya, bisa untuk teh, bisa untuk kopi. Maka minggu ini saya mau jualan mic loh, bukan saya nggak mau, bukan jualan gitu ya. Tapi apa yang mau ingin saya saksikan? Ya hari Selasa, hari Selasa kemarin ya, saya sempat berjumpa dengan salah seorang dan kemudian saya berkata, tanya gitu ya, mic ini kita memang punya mic sudah bermasalah begitu Bapak Ibu saudara-saudari. Ada dua, yang satu itu sudah mati cukup lama gitu ya, dan itu kita sempat tanyakan ke beberapa orang, katanya harus dicek bermasalah, bisa-bisa itu nggak bisa dibenarkan, harus beli baru, ganti baru. Nah lalu apa yang terjadi adalah kemudian saya tanya gitu ya, kira-kira bisa nggak ini dibenarkan gitu ya, bisa nggak dibenarkan. Tapi yang terjadi adalah kita diajak berkeliling-keliling sampai ke satu tempat, kemudian tiba-tiba dia kasih ini ya, udah ini bawa aja untuk Gideon gitu ya, udah bawa aja. Dan sekarang ini ada untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tiba-tiba dikasih free Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya melihat ini pun sebagai penyertaan Tuhan. Setuju katakan yes? Penyertaan Tuhan atas gerejanya luar biasa. Saya pikir wah luar biasa tahun ini ya. Ya baru kita masuk minggu yang ketiga, itu minggu kedua sebetulnya kita dapat teko itu. Untuk kita punya welcome drink gitu ya. Bahkan itu kita pakai minggu lalu, di minggu yang ketiga. Ini pertama kita pakai. Minggu keempat kita diberkati Tuhan dengan mic wireless ini. Dan sekarang di tangan saya ya mic ini yang kita pakai begitu ya.
Saya mau katakan itu semua karena penyertaan Tuhan untuk gerejanya. Yang setuju boleh sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Dan saya ingin mengatakan kepada setiap kita, saya ingin mengimpartasikan kepada setiap kita, kalau Tuhan sudah menyatakan penyertaannya atas gerejanya, saya yakin dan saya percaya Tuhan yang sama yang juga menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan yang sama yang juga akan menolong kehidupan setiap kita. Tuhan yang sama yang juga akan membuat mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Sebab itu mari kita tempatkan kehadiran Tuhan pada tempatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kehadiran Tuhan sekalipun tidak terlihat, Dia selalu ada bagi kita. Saya undang WL Singers Musik boleh maju ke depan. Ini kesimpulan yang ingin saya bagikan kepada setiap kita, apa yang kita pelajari pada saat pagi siang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Penyertaan Tuhan yang tak terduga itu dapat makin kita nikmati ketika kita menempatkan Tuhan, menempatkan masalah, menempatkan kehadiran Tuhan pada tempat. Ketika kita menaruh Tuhan pada tempatnya, memang layaknya Tuhan mengatasi segala masalah keuangan kita, mengatasi segala kuasa kegelapan, isu-isu kuasa kegelapan yang mungkin kita hadapi, kita akan menikmati penyertaan Tuhan yang tak terduga. Ketika kita menghadapi masalah, entah itu pengaruh dari orang-orang yang mungkin jauh lebih berkuasa dari kita, yang mempersulit hidup kita, yang mengikat kita, keadaan situasi kondisi sekitar yang begitu sulit bagi kita. Ketika kita tempatkan pada tempat yang tepat dan kita tetap berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Disitulah kita akan bisa menikmati penyertaan Tuhan yang terbuka. Dan ketika kita menempatkan kehadiran Tuhan pada tempatnya, bahwa sungguh sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan tetap menyertai kita. Disitulah kita akan bisa menikmati penyertaan Tuhan yang tak terduga. Tundukkan kepala kita sama-sama. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan hadirat-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Di hadirat-Mu itulah Tuhan tempat yang kami rindu. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama.
yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Bukankah hadirat Tuhan adalah kekuatan kita? Bukankah hadirat Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kita? Bukankah hadirat Tuhan yang selalu menyertai kita bahkan di keadaan tersulit apapun, di musim tersulit apapun dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya, Dia selalu menyertai kita. Berapa Bapak Ibu Saudara-saudariku, berapa banyak dari kita sepakat bahwa hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Mari saya ajak kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Mari kita naikkan doa penyembahan kita. Kita sambut hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, kami percaya Kau yang hadir Tuhan. Hadirat-Mu melawat kami, hadirat-Mu menjamah kami. Segala sembah bagi-Mu, segala pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Allah nama, ya Allah nama se, ya Allah mo, ya Allah ma, ya Allah nama, ya Allah nama, ya Allah ma se. Haleluya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami, Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami, Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami, ya Roh Kudus. Karena kami tahu Engkau Tuhan di atas segalanya. Apapun bahkan masalah hidup kami, Engkau jauh lebih besar dari atas semua masalah hidup kami. Dan bahkan kami tahu hadirat Tuhan itulah yang selalu ada bagi kami. Bahkan ketika kami tidak dapat melihatnya sekalipun, sesungguhnya Engkau selalu hadir menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Ketika kami akan berpulang dari tempat ini, Tuhan yang akan meneguhkan iman kami, memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Ketika kami esok hari harus kembali ke dalam setiap aktivitas kami, rutinitas kami, biarlah kami menghadapi dengan satu kacamata iman yang baru, bahwa kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kami terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kalau kami juga akan memberikan persembahan kami, Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah kami bukan memberi supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan inilah Tuhan wakil hidup kami. Ketika kami berkata kepadamu, kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah keuangan ini pun menjadi wakil hidup kami. Kami persembahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan dan siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tuhan kita maha besar, amin Bapak Ibu. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita katakan, Tuhanku maha besar. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan GBI Gideon pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah menaikkan segala puji sembah kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan Tuhan menganugerahkan sukacita dan keteguhan iman melalui segala nyanyian pujian ini. Bahkan firman Tuhan sudah ditaburkan benihnya kepada kami semuanya.
biarlah itu memperteguh iman percaya kami kepada Tuhan. Memperlurus tatapan pandangan kami hanya tertuju kepada Dikau ya Yesus. Dunia sering kali menyuguhkan hal-hal yang menarik supaya kami luput, lepas dari pandangan kami kepada Tuhan dan memalingkan diri kepada apa yang disuguhkan oleh dunia ini. Tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami, apapun yang menarik dari dunia, kami tetap menatapkan pandangan kami hanya tertuju kepada Dikau ya Yesus Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Apapun yang terjadi, mereka tetap beriman teguh dan tetap memandang Tuhan lebih dari segala yang lain. Dan sekalipun Tuhan karena tindakan itu, mereka harus mengalami berbagai macam cobaan yang mengerikan, yang menakutkan hati. Tuhan bahkan yang berbahaya untuk jiwanya. Tuhan, tetapi Tuhan, akhirnya Engkau hadir di tengah cobaan itu. Walaupun secara mata jasmani tidak terlihat, tetapi kenyataannya Engkau beserta, Engkau melindungi, bahkan Engkau melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego keluar dari api yang menyala-nyala itu. Dan mereka akan tampil menjadi saksi-saksi Tuhan. Menarik, oh Tuhan, Raja Nebukadnezar dan yang lain-lain untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian pun kami, bila kami bertahan untuk tetap menatapkan pandangan mata kami, menaruh hati kami kepada Tuhan, maka Tuhan cepat atau lambat Engkau akan menjadikan kami saksi-saksi Kristus yang menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang hadir saat ini, maupun mereka yang pada saatnya menyaksikan tayangan ibadah ini secara online. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala permasalahan hidup yang mereka hadapi secara pribadi maupun keluarga. Baik masalah studi, sekolah, ataupun kuliah. Demikian pun masalah pernikahan, hidup suami istri, anak dan orang tua. Demikian pun masalah-masalah kesehatan, Engkau juga yang tahu satu persatu. Masalah-masalah finansial, Engkau juga yang tahu Tuhan. Oh Tuhan, lawatlah mereka satu persatu. Jamah mereka di dalam kuasa kasih Tuhan. Mereka diteguhkan imannya, tidak menoleh ke kanan ke kiri, tetapi meluruskan pandangan mata hanya kepada Tuhan yang mendatangkan pertolongan dan berkat Tuhan yang luar biasa itu. Terima kasih Bapa, supaya pengalaman rohani yang ajaib, yang penuh kasih Kristus dapat kami alami. Kami dapat mengalami Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga. Membawa pulang keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia tak tergoyahkan, tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, salah kuasa tutup dalam namanya. Dia luar biasa.